Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengawali pagi hari ini. Saya mengajak kita memuji Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak disembah. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih ini mungkin mudah saja keluar dari mulut kita. Apa itu kasih? Kasih adalah kata yang sering sekali kita ucapkan dan juga diajarkan. Bahkan itu didambakan dalam hidup setiap orang. Tetapi kasih itu sendiri sangat tidak mudah untuk dipraktikkan. Bila dipraktikkan, seringkali pun tujuan dan motivasi yang mendasarinya tidak sesuai dengan hakikat dari kasih itu sendiri. Kalau dalam perjanjian lama, kata kasih yang dipakai mengandung makna yang beragam dan diungkapkan dalam kualitas yang berbeda, tergantung pada konteks pemakaian kata itu. Nah, dalam perjanjian baru terdapat kata agape, kata yang merujuk kepada jenis kasih yang tidak bersyarat dan tidak tergantung kepada objek kasih itu sendiri. Dan teladan dari kasih agape ini adalah Allah itu sendiri. Allah di dalam Yesus Kristus. Bapa mengasihi putranya dan Sang Putra Yesus Kristus mengasihi murid-muridnya. Kasih Allah kepada manusia merupakan pola yang ditunjukkan, diajarkan, dan diperintahkan kepada setiap orang yang mengaku dan menerima Dia sebagai Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Pengorbanan Yesus mati di kayu salib adalah bukti kasih yang terbesar, dan tidak seorang pun yang seperti Yesus. Tidak mungkin kita bisa membalas dengan kasih Allah yang begitu besar. Yesaya menggambarkan sifat Allah yang mengasihi itu sebagai lebih dari kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Kasih Allah merupakan bagian dari kepribadiannya dan tidak tergantung pada objek yang Dia kasihi. Allah mengasihi manusia karena datang dari diri Allah sendiri, bukan oleh dorongan dari luar dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kalau hari ini kita masih bisa menikmati hari yang baru, itu bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah terus bekerja di dalam kasih-Nya, menolong kita untuk melihat karyanya yang begitu besar bagi kita. Saudaraku, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan ini menolong kita pada hari ini untuk
mengaplikasikan kasih yang terbesar itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Bahkan rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu terus akan menolong kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami, siapapun yang ada di sekitar kami, untuk kami kasihi seperti Kristus mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.